Ini Prati Surfiyasari. Jadi di video ini aku mau jelasin terkait pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982. Kenapa sih pembagian ini sangat penting? Karena pembagian ini menentukan hak dan kewajiban negara terhadap laut, termasuk batas wilayah, sumber daya, dan aturan pelayaran. Karena laut bukan sekedar wilayah kosong, melainkan punya hukum yang mengaturnya. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait batas wilayah, kita akan bahas dulu terkait UNCLOS. UNCLOS itu apa sih? UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea adalah konvensi hukum internasional yang mengatur pemanfaatan laut. Konvensi ini ditandatangani tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, dan berlaku sejak 1994. UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara dalam berbagai aspek maritim, termasuk batas wilayah, kebebasan navigasi, perlindungan lingkungan laut, serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Oke, kita akan tarik garis timeline dulu terkait UNCLOS atau sejarah UNCLOS. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea adalah konvensi hukum internasional yang mengatur pemanfaatan laut. Konvensi ini ditandatangani tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, dan berlaku sejak 1994. UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara dalam berbagai aspek maritim, termasuk batas wilayah laut, kebebasan navigasi, perlindungan lingkungan laut, serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Sebelum kita masuk ke zona-zona laut, kita harus mengenal konsep garis pangkal atau baseline. Garis pangkal adalah garis imajiner yang ditarik dari titik-titik paling rendah saat air surut di sepanjang pantai suatu negara. Garis pangkal dibagi menjadi dua. Yang pertama, garis pangkal normal, biasanya ditarik mengikuti kontur pantai pada saat surut terendah. Yang kedua, garis pangkal lurus, digunakan untuk daerah pantai yang sangat berlekuk-lekuk atau daerah kepulauan. Dari garis pangkal inilah semua perhitungan jarak mil laut untuk zona-zona maritim dimulai. Jadi, zona-zona laut atau batas wilayah laut dibagi menjadi 7 bagian dalam UNCLOS 1982. Yang pertama, kita bahas dulu terkait perairan internal atau internal waters. Ini adalah perairan yang berada di sebelah dalam garis pangkal. Contohnya adalah teluk, muara sungai, danau yang terhubung ke laut, dan pelabuhan. Di wilayah ini, negara pantai memiliki kedaulatan penuh. Artinya, perlakuan hukumnya sama seperti di daratan negara tersebut. Kapal asing yang ingin masuk ke perairan internal harus mematuhi aturan negara pantai dan tidak ada hak lintas damai seperti di laut teritorial. Berikutnya adalah laut teritorial. Laut teritorial lebarnya bisa sampai 12 mil laut, sekitar 22,2 km. Diukur dari garis pangkal. Nah, di laut teritorial, negara pantai tetap memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan, dasar laut, dan ruang udara di atasnya. Namun, ada satu hak penting yang dimiliki kapal asing di laut teritorial, yaitu in-ocean passage atau lintas damai. Artinya, kapal asing boleh melintasi laut teritorial negara lain tanpa berhenti atau melakukan aktivitas yang mengganggu keamanan negara pantai. Jika ada kapal yang melakukan pelanggaran seperti kegiatan sionase atau pencemaran lingkungan, negara pantai berhak mengambil tindakan hukum. Nah, di luar laut teritorial ada juga zona tambahan atau continuous zone yang memanjang hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Jadi ini adalah 12 mil tambahan setelah laut teritorial. Di zona ini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial.
Namun negara pantai berhak menegakkan hukum dan peraturan terkait 4 poin. Yang pertama adalah bea cukai, custom, perpajakan atau fiskal, imigrasi, dan yang terakhir adalah karantina kesehatan. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran dan melindungi keamanan serta kepentingan negara pantai sebelum kapal benar-benar masuk ke laut teritorial. Nah, inilah zona yang sering banget kita dengar, yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk ada 3 poin. Yang pertama, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam baik hayati mencakup ikan, biota laut, maupun non-hayati mencakup minyak, gas, dan mineral. Kedua adalah penelitian ilmiah kelautan. Hal ini harus dengan izin negara pantai. Ketiga ada perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Namun negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial. Negara lain tetap memiliki hak kebebasan pelayaran, kebebasan terbang lintas, serta kebebasan memasang pipa dan kabel bawah laut di zona ekonomi eksklusif selama tidak mengganggu kepentingan negara pantai. Yang kelima ada landas kontinen. Apa sih landas kontinen itu? Landas kontinen adalah kelanjutan alami dari daratan suatu negara ke dasar laut. Menurut UNCLOS 1982, landas kontinen setidaknya mencakup wilayah dasar laut hingga 200 mil laut. Namun jika negara bisa membuktikan landas kontinen geologisnya memanjang lebih jauh, maka dapat diperpanjang hingga 350 mil laut atau bahkan lebih, tergantung kondisi geologinya. Hak negara pantai di landas kontinen adalah eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut seperti minyak, gas, dan mineral, tetapi tidak mencakup hak atas kolom air di atasnya. Untuk kolom air tetap mengacu pada zona ekonomi eksklusif. Setelah kita melewati zona ekonomi eksklusif dan laut kontinen, ada juga nih laut lepas atau high sea. Wilayah ini terbuka untuk semua negara, baik negara pantai maupun negara tanpa pantai atau landlocked states. Laut lepas bersifat res komunis, artinya milik bersama umat manusia dan tidak berada di bawah yurisdiksi eksklusif negara manapun. Kegiatan yang diperbolehkan di laut lepas antara lain ada 4 poin yang udah aku rangkum. Pertama adalah pelayaran bebas, kedua penangkapan ikan, tetapi diatur juga dalam perjanjian internasional agar tidak overfishing atau penangkapan ikan berlebihan. Yang ketiga ada penelitian ilmiah. Ini diatur juga secara khusus agar tidak merusak ekosistem. Yang keempat ada pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Nah, yang terakhir ada the area atau kawasan dasar laut internasional yang berada di luar landas kontinen nasional. Dasar laut di wilayah ini dikelola oleh International Seabed Authority atau ISA agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan oleh satu atau segelintir negara. The area disebut juga sebagai warisan bersama umat manusia. Dari penjelasan yang udah disampaikan di awal dan akhir, aku bisa rangkum nih terkait batas wilayah itu sendiri. Batas wilayah internasional menurut UNCLOS 1982 dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah perairan internal atau internal waters. Ini berisi kedaulatan penuh negara pantai, sama seperti daratan. Yang kedua adalah laut teritorial atau territorial sea. Jaraknya adalah 12 mil, kedaulatan penuh di atas air, dasar laut, dan udara. Kapal asing memiliki hak lintas damai.
ketiga ada zona tambahan atau continuous zone berjarak 24 mil. Negara pantai berhak menegakkan aturan bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan. Yang keempat ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE berjarak 12 mil dari garis pantai. Hak eksklusif eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Negara lain tetap punya kebebasan berlayar dan memasang kabel bawah laut. Yang kelima adalah landas kontinen atau continental shift. Hak eksploitasi sumber daya di dasar laut hingga 200 mil bisa diperpanjang sampai 350 mil atau menyesuaikan jika laut terbukti secara geologisnya. Yang keenam adalah laut lepas atau high sea, bebas dimanfaatkan semua negara tapi tetap harus menaati hukum internasional. Yang terakhir adalah the area, dasar laut di luar yurisdiksi nasional, dikelola oleh International Seabed Authority atau ISA. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dasar laut bukanlah hanya tempat gelap dan sunyi, tapi dunia yang penuh dengan misteri dan kekayaan yang menunggu untuk ditemukan. Dari paparan benua yang penuh potensi minyak dan gas alam, hingga palung laut terdalam yang menyimpan rahasia kehidupan laut yang belum terungkap. Dasar laut memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Namun, seperti halnya harta yang berharga, eksploitasi sumber daya laut harus dilakukan dengan bijak. Dengan adanya aturan hukum internasional seperti UNCLOS 1982, kita diajak untuk menjelajahi kedalaman laut dengan penuh tanggung jawab, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi. Jadi, mari kita terus belajar dan menjaga kelestarian dasar laut, karena apa yang ada di sana lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan masa depan kita sangat bergantung padanya.